Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Ya, aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk tema malam ini, aku ingin membacakan mengenai alasan kamu dipertemukan dengan orang ini ya. Alasan kamu dipertemukan sama dia. Ya, kadang-kadang kita tuh tidak pernah mengetahui dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita berkenalan, apakah dia memang ada niat yang baik-baik saja sama kamu, ataukah ada maksud tertentu. Namun, kita akan membacakan di sini mengenai pertemuan kalian, itu alasannya kenapa semesta mempertemukan itu, apakah karena energi kalian itu sama dengan dia. Misal ya, kamu adalah seorang yang aku bilang baik, pasti akan ketemunya dengan yang baik. Tapi gimana kak, kalau seandainya aku itu baik tapi ketemu sama yang jahat? Nah, ya, itu akan menjadi misteri kan. Kenapa ya nasibku seperti ini? Berarti ada yang salah dari kamu. Ada yang salah, yang kamu tidak sadari, dan ini kita harus ungkap. Oke, kenapa kamu dipertemukan dengan orang-orang tersebut? Sekarang kita akan lihat di sini untuk orang-orang seperti apa yang sekiranya yang kira-kira sangat melekat dan tidak bisa kamu lupakan begitu saja. Ya, kita akan lihat kamu bertemu dengan orang seperti apa. Orang yang penuh gairah ini biasanya suka main fisik ya, dalam arti having fun. Ya, mungkin kamu bertemu dengan orang yang tidak pernah serius sama kamu. Mungkin kamu merasa dia mencintai kamu, tapi itu hanya dari satu pihak saja, gitu ya. Jadi kamu lebih merasa, oh dia sayang sama aku, pasti. Nah, itu dia teman-teman. Kadang-kadang pikiran kita sendiri itu yang akan membuat kita lengah ya. Jadi kenapa nih kamu di sini ketemu dengan seseorang yang mungkin kok aku tidak sesuai nih dengan teman-temanku, yang teman-temanku tuh kalau ketemu sama pasangan idealnya kayaknya lurus aja jalannya ya, kayak mau diayu dia itu ketemu sama pasangannya sama-sama pintar, sama-sama kuliah di Harvard, kok aku nggak bisa kayak gitu. Dan orang tuh beda-beda. Berarti kamu kurang belajar. Kamu kurang, ibaratnya Tuhan itu sebetulnya tahu kamu baik, tetapi kamu disentil. Kamu disentil terus kamu nggak nyadar-nyadar. Kamu tidak seharusnya jatuh cinta sama orang yang begitu saja gitu loh. Kamu menilai dia dari mananya dulu nih. Mungkin kamu ngelihat dia fisik pertama. Kadang-kadang kamu tidak menyadari kamu tuh milih-milih orang, teman-teman. Ya kan, ada healthy choice. Kamu merasa healthy choice versi kamu adalah dengan dari fisik, dengan dari tantangan. Mungkin kamu tahu dia seseorang yang sudah punya pasangan, tetapi kamu tidak menyadari bahwa passion kamu, gairah kamu yang besar itu, kamu mengundang dia masuk ke dalam kehidupan kamu. That's why kenapa kamu mengeluh kepada semesta, kok aku di sini gak dapet yang baik ya? Karena kamu tahu nggak, energi kamu yang mengundang seperti itu. Tapi sebenarnya apakah semesta itu hanya omong kosong memberikan seseorang ini pada kamu? Ya enggak lah, semesta itu memberikan sesuatu untuk belajar. Ya, ini namanya, temanya kita adalah belajar dari pertemuan kamu dan dia, ya. Di sini aku melihat kamu tuh kalau sudah suka sama seseorang, entah kamu nilai dari satu sisi. Kamu tidak melihat ke semuanya. Kamu menganggap, mungkin kamu adalah orang yang naif, atau kamu pengen dianggap baik. Kamu punya, gitu. Kamu memilih orang yang tidak salah. Pencitraan itu penting buat kamu. Actually seperti itu. Makanya, kenapa kamu di sini mungkin versi healthy choice kamu itu tidak sama dengan pemikirannya mau diayu dia, ya kan? Ya kan? Sebetulnya kalau dibilang apakah cowoknya ganteng, enggak, aku bilang. Cuman dia di Harvard aja. Ya, dan dia kayak entrepreneur gitu. Ya karena dia melihat bukan dari fisik aja, tapi dia mencari yang setara. Orang yang kalau misalnya
bisa menilai diri sendiri, maka akan mendapatkan orang yang setara. Kalau kamu di sini tidak bisa menilai diri kamu sendiri, maka kamu akan mendapat orang yang nanggung. Ya, klaimkan ini hanya di aku, ya. Klaimkan ini hanya di aku. Kalau kamu dengar dari tarot reader lain ada yang ngomong kayak gini, laporin ke aku. Jadi gini teman-teman, aku bisa bilang bahwa seseorang itu harusnya ya, kalau kamu suka sama dia, kamu nggak cuma lihat dari cute-nya dia, seksinya dia, atau apapun ya. Melihat dia misalnya, aku tuh menerima dia apa adanya. Berarti kenapa kamu gagal? Toh kamu disakitin lagi, berarti kamu kurang observasi. Bukan berarti kamu yang menerima dia apa adanya, dia bisa berubah buat kamu. Gitu loh teman-teman. Kenapa kamu mengambil resiko untuk memilih seseorang yang bakal ada potensi nyakitin kamu lagi? Kalau dia punya masa lalu yang sangat buruk, at least lah dia jadi pemuka agama, ya itu belum tentu bisa menjamin juga kan? Karena kamu mengambil sebuah resiko. Nah, resiko ini yang sebetulnya kurang baik untuk kamu jalani. Karena kenapa? Kamu tuh tidak sekuat itu sebetulnya. Mungkin banyak yang bilang bahwa aku strong, aku senang kok dengan pilihan aku, bla 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 dan lain-lain ya. Tapi di sini aku lebih ngelihatnya kayak, kamu nggak setaf itu teman-teman. Ya kan, kamu nggak setaf itu. Aku bisa pastiin sih kayak gini, seseorang pasti akan dipertemukan itu bagaikan mirroringnya dia. Oke? Kamu ketemu sama orang yang mungkin hanya penampilan, mungkin hanya karena dia bule, mungkin ya, mungkin. Tapi ternyata dia tidak modal gitu. Misal, terus kamu suka cari orang-orang random di Facebook dengan mengharapkan misalnya orang mana nih, orang Turki, orang mana, yang kamu kenal tuh antah berantah gitu loh. Yang jadi penyakit juga siapa? Kamu kan. Kenapa? Karena kamu tidak punya namanya sense atau kepercayaan untuk mencari orang yang dekat-dekat. Kalau ada depan mata, kenapa harus cari yang jauh? Itu afirmasi dulu ke diri kamu. Harus banyak belajar dari diri kamu. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu? Karena, energi itu akan menarik seseorang. Ya. Kita akan lihat di sini. Aku akan ambil 2 kartu lah. Ya, pelajaran apa setidaknya yang bisa kamu dapat. Karena nggak mungkin semesta itu memberikan seseorang, kamu sakit, kamu merasakan, kamu sempat happy sama dia, tapi kamu sempat merasakan kayak sakit yang lebih banyak daripada happy-nya. That's why kenapa kamu tidak seberuntung teman-teman kamu. Kenapa teman-teman kamu tuh memikir yang jelas, kamu mungkin berpikir yang random gini. Kamu berusaha ya membuat sesuatu menjadi nyata sesuai di pikiran kamu. Oke, aku ketemu sama orang online nih, aku berharap dia someday akan datang sama aku. Ya, it happen. Ya mungkin kalau kamu afirmasi itu mungkin terjadi. Tapi kalau dia udah di antara berantah, udah itu cuma janji-janji dan kamu nggak pernah ada hubungan bisnis atau ekspatriat dalam arti semacam itu, kecuali kamu pernah kenal di sini, and then dia pulang ke negaranya, and then dia kontak kamu lagi, ya possible kalau dia pernah datang. Kalau misalnya dia datang ke sini terus mau nginep di, kamu udah lihat belum kondisi ekonominya gimana, ngapain gitu ya. Janji menikah, kadang-kadang ya kita nggak pernah tahu scammer cinta itu di sosial media kayak apa. Kamu kayak ngarepin seseorang yang awang-awang gitu loh. Kalau aku pribadi mending aku sendiri daripada cari yang nggak jelas. Di depan mata aja masih nggak kelihatan jelas, gimana kamu cari yang jauh? Kamu tidak menyadari bahwa kamu tuh mencari penyakit sendiri ya. Kamu tuh harus banyak-banyak untuk menyayangi dirimu, teman-teman. Karena healthy choice versi kamu bukan healthy choice orang kebanyakan. Ya. That's why di sini kenapa? Kamu akan banyak sedih. Kenapa? Karena partnership yang kamu inginkan, komitmen yang kamu inginkan itu tidak akan terjadi.
Kamu berharap mendapatkan, tujuan kamu adalah mendapatkan sebuah komitmen, tapi jalan kamu tuh berliku-liku. Ya, jadi apa yang harus kita sadari di sini? Jangan cari yang aneh-aneh, simple. Jodoh itu akan mencerminkan kita loh, teman-teman. Kalau kamu di sini kebanyakan hura-hura, kamu akan ketemu sama orang yang hura-hura juga, yang gak akan mikir masa depan. Aku bisa bicara begini karena mungkin aku pernah mengalami itu. Ya, akhirnya mereka dapat pasangan sendiri-sendiri yang happy gitu loh. Sementara kita kan dapatnya ampas gitu ya, tapi alhamdulillah aku tidak sendiri sekarang. Cuman aku pernah dalam masa-masa kalian. Di sini ada shamanic healer dan teacher ya, learning a new path, cleansing attunement. Jadi di sini aku bilangnya apa? Kamu tuh seperti di-set kembali otak kamu. Kamu diberikan namanya kekuatan sama semesta untuk membersihkan sebetulnya diri kamu tuh seperti apa sih. Oh, pikiran yang udah pernah aku jalani mengenai seseorang itu salah. Visi misiku itu salah selama ini. Dan harusnya kamu menjadi guru untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sampai sekarang denial, nah aku tuh paling gak suka sama orang-orang denial ya teman-teman. Tidak pernah mau ngaku salah, tapi kamu butuh advice. Tapi ketika dikasih advice, enggak kok, enggak begitu kak. Ayo, jangan membohongi diri sendiri. Mungkin tebakan kartu memang nggak ada yang resonate 100%, karena 100% itu hanya milik kesemburan milik Tuhan. Mungkin 80, 70, 80%, ya kan? Tetapi jika kamu denial dan kamu tidak cerita sedalam-dalamnya, ya kita bukan dukun yang bisa mengetahui kamu selanjutnya besok ngapain, kamu besok pakai baju apa, kita nggak pernah tahu. Jangan tanya itu sama kita, gitu loh. Kalau kamu merasa tidak butuh nasihat dari seorang tarot reader, hanya pengen mengetahui kira-kira pemikiran kamu tuh cocok nggak sih sama kamu, yang kamu rasain itu satu line nggak sama tarot reader yang kamu bayar, kamu mendingan jangan nanya deh. Kalau aku nggak bisa digituin. Ya, karena belum tentu loh. Kamu tuh harus tahu tingkat spiritual kamu tuh seperti apa dulu sebelum kamu bisa nembak seseorang dengan pikiran kamu. Kamu udah sering meditasi belum? Kamu udah banyak melakukan hal-hal kebaikan belum untuk orang lain? Kamu sudah merasa bersyukur belum dengan kehadiran semesta? Kamu sudah bilang gak sih kalau tiap hari minum air putih, makasih air putih, aku disembuhkan, terima kasih matahari, terima kasih hujan, udah pernah gitu belum? Kalau belum, jangan harap kamu bisa punya koneksi indigo dengan orang yang kamu sayang. Jangan halu. Maksud aku, kalau kamu merasakan, kalau kamu punya gift, itu mungkin membantu, tapi tidak bisa 100%. Kita tetap harus kembali ke realita, oke? Jadi aku tidak bisa bilang apakah yang kamu rasakan itu benar sebelum kita buka kartunya sendiri. Dan ini adalah pembacaan general reading, jadinya silahkan kamu afirmasikan yang bagus-bagus. Aku sebisa mungkin akan lebih soft untuk membuka di sini. Apakah ini memang cocok untuk kamu atau tidak ya? Nah, guru terbaik kamu adalah dari pengalaman kamu sendiri, teman-teman. Kenapa kamu dipertemukan dengan energi yang seperti itu sekarang ini? Ya, dikarenakan permintaan kamu terlalu banyak. Mau kamu itu yang ada di pikiran kamu harus wujud. Zat, jin, wujud. Itu gak akan bisa. Kamu bukan pesulap. Semua itu udah diatur sama yang di atas. Kita berupaya boleh, tapi tidak bisa obsesi. Ya. Tuh, forgiving and learning. Ini apa artinya? Kamu harus memaafkan dan belajar. Memaafkan apa? Dari sikap kamu sendiri, diri kamu sendiri. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang memang suka sama kamu, for quick, kamu harus curiga. Oke? Kalau kamu ketemu sama seseorang yang tidak pendekatan lama, tiba-tiba dia mau ngajak kamu nikah, kamu harus cek dulu bobot bibit-bibitnya. Jangan sampai masuk ke kandang buaya. Itu saja. Oke, dan di sini kenapa kamu perlu banyak belajar? Karena kamu tidak pernah belajar dari namanya kesalahan. Kamu terus mengulang-ulang kesalahan yang sama. Oke, aku punya kriteria, aku punya pasangan yang ganteng.
kamu akan terpaku sama kriteria itu. Ketika ada orang yang biasa-biasa aja suka sama kamu nggak akan terima, padahal dia tulus. Udah pernah disadari belum seperti itu? Masa sih kamu nggak ada yang suka sama sekali sama kamu? Masa kamu orang nggak ada yang naksir sama sekali sama kamu seumur hidup sih? Maksudnya seberapa nggak bisa dilihatnya kamu di cermin gitu loh? Kan nggak mungkin. Iya kan? Seseorang tuh pasti punya daya tarik. Tapi apakah kamu memilih-milih, atau ketika kamu tahu ada seseorang yang suka sama kamu makin jual mahal karena dia tidak kriteria kamu? Karena di sini kita kelihatan dari kartunya. Kamu tuh punya sesuatu yang kamu set di pikiran kamu harus dapat orang yang begini. Padahal ya, kamu sudah setara itu belum? Siapa kamu? Apa yang kamu kerjakan, pantaskah kamu? Ibaratnya kayak aku pengen dapat Reval Hadi gitu ya. Maaf ya Mas Reval, ya Allah. Mimpi nggak sih gue? Ya sebetulnya boleh-boleh aja bermimpi, tapi realistis lah. Kayak gitu loh. Tapi aku pernah kok dapetnya ke Reval Hadi. Jadi possible. Kenapa? Karena waktu itu aku memantaskan diri, dan emang ada lah. Maksudnya nggak mungkin lah kamu merasa dirimu tuh jelek-jelek banget gitu. Iya kan? Ada sesuatu yang menarik dari kamu yang menarik orang ganteng itu datang gitu. Tapi ganteng itu bukan patokan, teman-teman. Oke. Di sini ada healing family issue. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang kadang-kadang itu salah ya? Maksud saya di sini aku ngelihatnya banyak memaafkan dan belajar dan healing family issue. Mungkin kamu melihat sosok dari waktu kamu kecil, kamu melihat dari orang tua kamu pengen mendapatkan pasangan seperti ayah atau ibu kamu, which is itu bisa didapatkan mungkin dengan cara kamu sabar. Masalahnya kamu nggak sabar gitu loh, atau kamu punya kriteria tertentu. Misalnya gini, kamu bete banget kamu punya dendam sama orang tua kamu dari kecil gitu kan. Jangan sampai aku dapat pacar sifatnya kayak mamahku, kayak papahku. Itu akan datang yang begitu. Mulai sekarang tolong dihilangkan ya. Rasa sakit akan keluarga, rasa sakit dendam sama keluarga, kita nggak boleh kayak gitu. Amit-amit ya, saudaraku tuh pelit banget, jangan sampai aku dapat pasangan yang kayak gitu. Gila, ponakanku gendut banget. Nah, dalam hati aja kita ngomong kayak gitu, jangan sampai gue dapet pasangan yang kayak pasangannya dia gemuk banget gitu. Misal ya, kita main fisik, kamu nanti akan dapetnya kayak gitu. Karena semesta itu memberikan yang equal. Itu yang aku pelajari. Ketika kamu sudah diberikan itu sama semesta, kamu gak akan bisa lepas. Susah untuk lepasnya. Ya. Di sini worth waiting for, ya. Ini ada dua kemungkinannya. Divine timing is at work in your love life. Sebetulnya semesta itu memberikan waktu yang mungkin agak lebih lama, ya, untuk kamu mendapatkan pasangan ideal kamu. Tetapi karena kamu tuh mungkin terlalu buru-buru, kadang-kadang kamu nggak mendapatkan yang sesuai kamu mau. Yang penting asal ada aja. Kamu tidak sabar akan hal itu. Iya kak, tapi aku tuh udah di PHP-in sama dia sampai 15 tahun, sampai 10 tahun, sampai setahun gitu ya. Ya kalau aku bilang, kenapa kamu harus menunggu? Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu mau menunggu dia? Apakah dia terlalu banyak memberikan janji hadiah atau apa, atau cuma janji? Kalau misalnya dia bisa beliin kamu sesuatu benda yang mungkin dia atasnamakan kamu, it's okay. Itu pun gak usah nunggu ya. Kalau dia kasih tuh as a gift gitu loh. Tapi bukan berarti bentuk keseriusan, itu beda loh teman-teman. Ya, kamu harus pastikan kamu menunggu orang yang tepat, bukan hanya kemakan janji dan kamu berakhir sendiri. Apalagi kalau misalnya sudah masuk di umur-umur menikah ya, apalagi untuk wanita, itu sayang banget loh nunggu seseorang yang misalnya kamu udah umur sekian, 25, 26, 27, udah saatnya menikah, itu paling tua itu 27, 25, ya kan? Syukur-syukur nikah umur 22, teman-teman hari gini.
Jangan sia-siakan hidup kamu untuk menunggu seseorang yang gak pasti. Di sini jangan terlalu yakin ketika kamu bertemu dengan seseorang, oh ini udah pasti nih soulmate aku, ini udah pasti. Jadi ketika kamu bilang dia soulmate kamu, yang penting ada dia soulmate kamu salah sasaran. Fokus kamu ke dia dengan mengabaikan orang lain. Jadi hati-hati loh untuk mengklaim dia soulmate kamu, ataukah dia di sini twin flame, apalagi twin flame, apakah dia sekarang gini. Jangan terlalu banyak judging di depan dan terlalu yakin akan sesuatu yang terlalu diyakini kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada yang bisa memberikan janji kecuali Tuhan. Ya, jangan pernah percaya kecuali agamamu. Oke? Sama kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Kalau udah iklan orang, AdSense atau apapun, jangan pernah dipercaya. Kamu akan merasakan di mana dia tuh menjadi satu-satunya buat kamu, soulmate kamu dan twin flame kamu ketika memang benar-benar ada rasa klik gitu loh, kayak button sama pinnya, ya kan? Kayak kertas sama materai, kayak lukisan dengan kanvasnya, kayak rokok sama asbaknya. Itu bisa dirasain secara naluri, bukan karena dia ada dengan kamu sesaat ini, kamu tidak mendapatkan inline-nya, tapi diiyain. Paham kan maksudnya? Kamu nggak dapat line-nya sama dia, kadang-kadang kamu nggak ngerti dia nih gimana. Topik yang dia bahas pun kamu nggak ngerti, tapi kamu seakan-akan kayak nyambung gitu. Itu bukan soulmate atau twin flame. Soulmate atau twin flame adalah tanpa perencanaan ya teman-teman. Misalnya nih, aku suka biji ketapang, dia juga suka biji ketapang. Sesuatu yang unik. Sesuatu yang misalnya orang lain itu nggak tahu, tapi dia tahu. Itu cara deteksi soulmate atau twin flame yang sebenar-benarnya ya. Dalam arti pure 100%, bukan campuran. Aku tidak pernah mengklaim bahwa seseorang ini twin flame aku sampai aku menyadari, atau seseorang ini soulmate aku hingga aku selalu diberikan mimpi. Mungkin gak semua itu bisa inline dengan aku ya teman-teman. Tapi ketika kamu udah punya sisi spiritual yang mungkin lumayan lah, aku bilang udah mulai awakening, udah mulai sadar, di sini kamu tuh bisa kayak memberikan bisa berkontribusi di mimpi kamu sendiri. Contoh nih, misalnya dia lama nih nggak ketemu sama aku kangen banget sama orang ini, kangen banget, kangen mati lah. Tapi di sini aku nggak bisa hubungin dia. Mungkin karena dia udah punya pasangan, mungkin dia udah punya pacar ya. Tapi tiba-tiba entah kenapa, entah aku berdoa sama Tuhan, mengafirmasikan hal positif dalam hidup aku, dia tiba-tiba muncul lagi di mimpi aku. Terus ketika dia datang, ada angka di sampingnya, misalnya 2, 1, 3, 5, misalnya gitu. Dan pas 3 hari, ada message dari dia. Itu namanya koneksi jiwa, dan itu ada soulmate. Kalau kamu mimpi dia, tapi dia nggak hubungin kamu, belum tentu itu soulmate. Karena kamu bisa, namanya punya koneksi batin, kamu ketemu sama the right one, kalau kamu pernah mimpiin dia dan itu terjadi. Misal ada angka 3, ada angka 2, dan ada wajahnya dia di mimpi kamu. Kamu coba, pernah gak ada mimpi kayak gitu? Itu unik loh, dan aku cerita dia sama kalian, bukan kalian harus mikirin, oh harus seperti itu, tapi itu adalah satu tanda bahwa dia soulmate kamu. Kenapa? Jiwa kita saling beradu, saling nyatu. Itu the real soulmate. Bukan berarti kamu mimpiin dia terus-terusan, terus dia nggak datang udah setahun 2 tahun, ya itu nggak nyampai teman-teman. Jadi harus dibedain ya. Itu nggak butuh waktu lama. Ketika dia datang afirmasi sama kamu, itu nggak akan lama. Ibaratnya ginilah, kamu mimpi
kamu nginjek kotoran, besoknya kamu dapat duit. Nah, kayak begitu. Circle-nya, modelnya rotasinya itu sama seperti itu. Ya. Dan kita akan lihat lagi di sini seseorang yang mungkin dekat dengan kamu, yang soulmate kamu, yang benar-benar soulmate kamu, siapakah dia? Jadi kalau kamu sudah tahu ini, ya kamu tidak perlu lagi untuk cari-cari yang gimana, ya. Berarti dialah soulmate kamu. Ada coffin, ada kartu side, ada kartu clover, ada kartu whip, dan ada kartu mice. Kita punya bottom of deck-nya clouds, fish, dan rider. Seseorang yang sekarang ini mungkin sedang berdealing dengan masalah keuangan, dengan kesehatan, abundance, dengan pertumbuhan, dengan profit, adaptasi, usaha. Terus aku ngelihatnya dia di sini masih sedang on the way. Dan dia ngabarin kamu, dia mungkin sudah ngabarin kamu bahwa dia ngedapetin sesuatu, kerja, something atau apa ya, itu. Dan di sini aku ngelihatnya dia tidak lagi namanya, kamu tahu nggak sih, tidak lagi namanya mendiamkan kamu. Orang yang mungkin tadinya dia diam, tiba-tiba dia mengkat itu semua. Ada kartu clover, whip, dan mice. Artinya apa sih? Ada kejutan yang tidak diduga-duga. Ya, dia akan datang kembali sama kamu. Jadi ada orang yang melakukan repetisi di hubungan ini. Sejauh-jauh dia pergi, dia datang lagi sama kamu. Dan aku ngelihatnya dia sudah membuka komunikasi. Ya, jadi itu adalah soulmate kamu. Aku tidak peduli sih statusnya dia seperti apa. Masalah soulmate, masalah jodoh itu di tangan Tuhan ya teman-teman. Tapi apakah ada potensi atau upaya dari dia untuk bisa serius sama kamu? Aku bisa afirmasikan iya. Gitu. Ya. Jadi pelajaran yang kalian dapatkan itu sebetulnya banyak sekali dari orang ini juga. Supaya kamu bisa terus sama orang ini, tipsnya adalah coba untuk melihat sebuah rintangan itu sebagai pelajaran ya. Jangan ragu-ragu untuk memulai duluan. Setting planning untuk ngedate sama dia, yuk kita ketemuan, yuk kita gimana. Dan selalu dalam keadaan pikiran yang positif. Jangan pernah takut untuk ditolak. Namanya kita harus memanifestasi sesuatu yang kita mau. Jangan cuma dipikirkan tapi dijalankan. Oke? Siapakah yang mungkin masuk ke bacaan kita kali ini? Yang memang dia nih adalah soulmate kamu. Kita punya U, Q, V, J, T, A, N, I, D, dan M. Ya. Jadi kalau misalnya kalian di sini memang bertemu dengan huruf-huruf ini, pernah kalian lihat di rumahnya, simbol bajunya, nama panggilannya dia, ada namanya dia, unsur-unsur nama di sini, silahkan diklaim dan diafirmasikan. Oke. Terus kita akan ambil untuk zodiaknya ya teman-teman. Siapakah dia? Ini ada nama Dina. Dana. Oke, di sini ada Pisces, ada Virgo, Capricorn, Aries, Cancer, Pisces, Leo. Kemudian ada Libra, Sagittarius, dan juga ada Aquarius. Oke, teman-teman, pesanku adalah jangan pernah memikirkan sesuatu yang boten-boten, ya. Simple tapi terjalani. Itu aja pesan aku. Terima kasih yang sudah ikut readinganku malam ini. Istirahat yang cukup. See you and see you. I love you. Selamat untuk mempersiapkan di bulan baru ya, mempersiapkan segala sesuatunya di bulan baru, karena bulan September itu aku yakin bakal indah.
See you, bye-bye.